Jadi karena yang kan tahu kondisinya seperti apa, kondisi di lapangan kan istilahnya. Jangan, jadi ketika mau mengambil keputusan, pihak manajemen lebih baik juga mendengarkan pendapat karyawan seperti apa. Karena kan kita istilahnya duduk di belakang kursi, duduk di balik layar, jadi nggak tahu lapangan seperti apa. Terus habis itu program untuk internal marketing. Halo, ini kok nggak ada sinyalnya. Ada yang namanya training. Halo. Oke. Program untuk internal marketing ada yang namanya training. Jadi awal-awal itu karyawan harus di training dulu. Terus habis itu manajemen support manajemen support sama internal interactive communication. Jadi komunikasi itu juga sangat penting ya. Jangan sampai antara manajer sama karyawannya nggak ada komunikasi yang baik, itu kacau. Jadi ingat ya, misalnya contohnya kayak saya pernah bilang, andai kata karyawan habis dimarahin manajer, habis itu dia harus melayani konsumen. Nah itu kan berdampak sangat penting. Misalnya karyawannya masih bete, dia habis dimarahin manajer, dia harus melayani konsumen. Ayo seperti apa? Kan kacau. Jadi kalau bisa komunikasi itu sering dilakukan antara pihak manajemen sama karyawan. Terus ada yang namanya personal administration tool sama human resource management. Nah, bagian human resource ini dia yang bagian istilahnya mengelola karyawan. Ya kan kayak misalnya Mbak mau daftar kerja pertama di perusahaan, itu pasti ke pihak human resource management ini. Jadi daftar, mereka yang akan menentukan seperti apa, yang menilai kita cocok nggak masuk, itu tugasnya di human resource, bagian sumber daya manusia. Terus ada developing a service culture. Nah, jadi budaya perusahaan itu juga penting. Misalnya kayak sebelum dibuka tokonya atau sebelum hotelnya dibuka pagi kan ada shift-shiftan ya. Misalnya karyawan hotel dibagi 3 shift. Nah sebelum shiftnya dimulai, mereka berkumpul, briefing dulu apa yang harus dilakukan. Terus misalnya sekarang banyak juga yang saya tahu kayak ada yel-yelnya seperti apa supaya meningkatkan semangat. Nah itu masuk ke budaya perusahaan. Ini macam-macam ya untuk memberdayakan karyawan kita supaya bisa bekerja lebih maksimal. Terus manfaat adanya internal marketing yaitu sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif sama mengurangi adanya konflik jelas. Ketika tadi komunikasi bisa berjalan lancar, otomatis konflik bisa dihindari. Terus memfasilitasi adanya inovasi. Ya kan kalau inovasi tadi misalnya antara manajer sama karyawan tadi saling bertukar pendapat. Misalnya pas berdiskusi timbul ide cemerlang dari karyawan misalnya, itu kan bisa perusahaan bisa berinovasi dari situ, dari adanya komunikasi antara karyawan sama manajemen. Nah, untuk memberdayakan karyawan itu ada perlunya juga pengawasan. Jadi juga manajer itu tetap harus mengontrol kinerja karyawan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pengawasan ini didasarkan pada peraturan yang sudah bagus, sistem top down, struktur organisasi yang berjenjang, dan asumsi yang diketahui dengan baik. Nah, itu diawasi karyawan sudah kerja sesuai enggak sama prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau enggak ya misalnya manajemen bisa menegur karyawan atau diberitahu macam-macam. Terus ini keterlibatan pegawai dapat membuat keputusan-keputusan yang baik, ya kan? Kayak yang saya bilang tadi, pendapat dari karyawan harus didengarkan karena mereka yang berhadapan langsung dengan konsumen. Begitu tingkat keterlibatan karyawan, ada suggestion involvement, ada job involvement, sama high involvement. Kalau suggestion
involvement itu pegawai membuat rekomendasi melalui program-program yang telah diformalisasi, tetapi pekerjaan mereka dari ke hari tetap tidak berubah. Jadi kayak hanya memberi saran aja, sebatas memberi saran baiknya seperti apa. Itu karyawan terlibatnya hanya sebatas itu aja. Terus kalau job involvement itu pembukaan yang dramatis dari konten pekerjaan. Oleh karena itu, pekerjaan didesain agar pegawai dapat menggunakan lebih luas lagi keahlian yang dimilikinya. Jadi misalnya setelah memberikan masukan, si karyawan tadi memberikan masukan ke manajemen kan. Nah, pihak manajemen misalnya merubah desain struktur pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan yang diinginkan karyawan tadi. Itu namanya job involvement. Kalau yang suggestion tadi hanya sekedar memberi masukan. Kalau job involvement ini sampai manajemen merubah desain pekerjaan. Terus kalau yang high involvement itu keterlibatan pegawai yang ada ditingkatkan lebih rendah di dalam keseluruhan kinerja perusahaan. Jadi semuanya, sampai mengatasi masalah pun, mengatasi masalah kan biasanya pihak manajemen. Nah, ini karyawan juga ikut-ikut, itu termasuk yang high involvement. Jadi sudah benar-benar masuk jadi satu, melebur sama pihak manajemen untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di perusahaan. Jadi itu tingkat keterlibatan ada 3, suggestion, job, sama high. Terus proses manajemen sumber daya manusia, mendapatkan karyawan yang tepat sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini penting sekali pada saat awal akan menerima karyawan baru. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan sampai orang yang nggak bisa masak ditempatkan di bagian cooking. Wah, itu kacau balau. Jadi harus sesuai dengan keahlian masing-masing karyawan, ya kan. Makanya sekarang kalau mau masuk perusahaan ada tesnya bermacam-macam. Ada tes kesehatan, ada tes psikotes, ada wawancara, bahasa Inggris. Nah, itu jadi harus karyawan yang ditempatkan di suatu bagian harus sesuai dengan keahliannya. Terus melatih karyawan secara tepat. Ya, ini benar. Misalnya kayak yang pertanyaan Mbak Arnawati ke Mas Nano, kalau misalnya nggak punya keahlian apa-apa gimana? Nah, itu bisa dengan cara dilatih, yaitu pada saat training. Ya. Terus habis itu, nah, udah. Untuk kegiatan belajar 1 ada yang mau ditanyakan? Mana ada yang mau bertanya untuk kegiatan belajar 1? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya masuk ke kegiatan belajar 2 ya. Ini pengaruh teknologi dalam jasa. Teknologi itu juga penting kan, karena sekarang apa-apa semua sudah dilakukan oleh canggihnya teknologi. Kayak misalnya akuntansi sudah ada sistemnya, pencatatan udah langsung tinggal input output, sekarang istilahnya kayak gitu kan. Ini teknologi based job. Ini misalnya di kasir sekarang tinggal, kalau di mana, di restoran tinggal pencet, misalnya konsumen pesan apa, pencet itu langsung nanti keluar tagihannya berapa. Kan nggak perlu manual nyatet pesanannya apa terus nanti dihitung. Tapi ya masih ada sih restoran yang secara manual, cuman kan sekarang mayoritas sudah pakai yang canggih teknologinya, jadi tinggal input outputnya keluar. Terus saluran elektronik, price competition, inability to customize with high standardized electronic service, lack of consistency, change in customer behavior. Ya, kayak misalnya di hotel biasanya reservasi melalui telepon, sekarang misalnya hotel punya website, nah bisa reservasi langsung melalui website.
ya kan. Kalau lewat website kan konsumen juga nggak mengeluarkan biaya banyak untuk telepon. Kalau telepon kan biayanya banyak, apalagi kalau misalnya kita mau booking hotel di luar negeri, nah itu kan kacau.